Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Nanda? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya, Nanda. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Vicky pimpin untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Vicky. Nah, Anda semua jangan lupa untuk mengambil absen di Google Classroom, padahal yang telah Ibu tetapkan Google Classroom. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah fungsi darah itu? Fungsi darah sebagai alat transportasi, tempat mengalirnya oksigen, nutrisi, dan hormon. Oke, bagus sekali. Nah, bagaimana darah mampu membawa zat makanan, oksigen maupun sisa metabolisme tersebut? Apa organ yang membantu pengaliran darah tersebut? Jantung dan pembuluh darah. Oke, bagus. Jantung dan pembuluh darah. Sekarang silahkan Anda pegang dada di sebelah kiri Anda. Apa yang Anda rasakan? Yang kita rasakan berdenyut-denyut, Bu. Apa organ yang berdenyut itu? Berdenyut itu adalah jantung. Jantung, oke. Bagaimana jantung? Mengapa jantung itu bisa berdetak atau berdenyut tersebut? Karena jantung untuk memompa darah. Oke, bagus sekali. Karena jantung untuk jantung tersebut memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, jadi pada hari ini kita akan bahas tentang organ sistem peredaran darah serta mekanisme peredaran darah tersebut. Nah, tujuan ataupun indikator pembelajaran Ananda yang harus Anda capai hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati tayangan video dan studi literatur, Ananda diharapkan mampu mengaitkan struktur dan fungsi jantung, struktur dan fungsi pembuluh darah, mampu menganalisis mekanisme peredaran darah, serta membedakan sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil pada manusia. Oke, jadi pada hari ini Ananda nanti akan berdiskusi secara berkelompok. Kelompoknya masih sama dengan kelompok yang kemarin. Silahkan nanti diskusi melalui WhatsApp grup kelompok masing-masing. Nah, nanti di akhir pembelajaran kita juga akan ada evaluasi yang harus Ananda isi. Oke, sebelum kita mengisi LKPD dan sebelum kalian berdiskusi di dalam kelompok masing-masing, silakan perhatikan video berikut ini. Dari tayangan video tadi merupakan video tentang mekanisme peredaran darah. Nah, dari tayangan video tersebut, apa identifikasi permasalahan yang Ananda temukan? Apa pertanyaan yang muncul terkait video tersebut? Organ apa yang berperan dalam sistem peredaran darah? Nah, bagus. Bisa salah satunya yang seperti dikatakan Yohana, organ apa yang berperan dalam sistem peredaran darah? Nah, kira-kira organ apa yang berperan dalam sistem peredaran darah tersebut? Yaitu jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah, oke, bagus. Nah, Ananda, untuk sekarang silahkan Ananda kumpulkan informasi mengenai organ pada sistem peredaran darah serta mekanisme peredaran darah tersebut. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik dari literatur maupun dari buku paket ataupun bahan ajar yang telah Ibu share di classroom. Nah, setelah itu silakan Anda analisa informasi tersebut, gunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Diskusikanlah pertanyaan Anda terkait LKPD tersebut dengan kelompok Ananda. Dan nanti Ibu akan membimbing diskusi kelompok Ananda melalui WA grup masing-masing. Sampai di sini paham dulu Ananda? Paham? Oke. Baik Ananda, silakan berdiskusi. Oke, waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Sekarang saatnya kita presentasi. Untuk soal yang pertama tentang struktur jantung dan fungsinya, dari kelompok mana yang akan mempresentasikannya? Saya, Bu. Oke, silakan Reza. Suaranya bergema ya.
Reza. Oke, silakan Reza. Gambar nomor 1 yaitu aorta kiri. Fungsinya membawa darah yang mengandung oksigen dari vertikal. Gambar nomor 2 yaitu atrium kanan. Fungsinya menerima darah kotor dari tubuh. Vertikal. Gambar nomor 3 yaitu vertikal kiri. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Gambar yang nomor 4 yaitu vertikal kanan yang berfungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Baik, itu ada jawaban dari Reza. Apakah ada perbedaan pendapat dari kelompok lain? Resi, Oke, silakan Resi. yang nomor 1 itu gambar atrium kiri, yang kedua atrium kanan, yang ketiga ventrikal kiri, yang keempat ventrikal kanan, yang kelima katup tricuspidalis, yang keenam katup bicuspidalis. Oke, bagus. Nah, baik. Jadi Reza, tadi ada kesalahan dari menyampaikan nama-nama bagian jantung ini. Jadi langsung diperbaiki ya. Jadi yang nomor 1 itu adalah atrium kiri. Sedangkan nomor 2 bukan aorta ya Reza. Nomor 2 itu atrium kanan. Nomor 3 ventrikal kiri, 4 ventrikal kanan, 5 katup tricuspidalis, 6 katup bicuspidalis. Oke, lanjut. Pertanyaan untuk nomor 4. Siapa yang akan mempresentasikannya? Saya, Bu. Oke, silahkan Natasha. Berdasarkan gambar di atas, skema peredaran darah kecil dan darah besar yaitu peredaran darah kecil disebut juga dengan pulmonalis, bagian-bagiannya jantung vertikal kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis. Yang kedua, peredaran darah besar disebut juga dengan sistematik, bagian-bagiannya jantung ventrikal kiri, arteri, kapiler organ seluruh tubuh kecuali paru-paru. Oke, itu tadi penyampaian dari masing-masing kelompok terkait pertanyaannya di LKPD. Jadi di sini Ibu mau memberi penguatan terhadap materi kita. Jadi yang pertama tadi tentang jantung, struktur jantung. Struktur jantung kita, jantung itu terletak di bagian dada sebelah kiri dan besarnya hanya sebesar kepalan tangan masing-masing. Dan jantung itu terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama ada atrium kiri, bukan aorta ya Reza ya. Tadi Reza nyebutnya aorta. Aorta itu adalah pembuluh arteri yang besar yang dekat dengan jantung. Jadi ada atrium kiri, atrium kanan, ventrikal kiri, dan ventrikal kanan. Dilihat dari strukturnya, ventrikal memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium. Itu disebabkan karena ventrikal fungsinya memompa darah. Kalau yang kanan memompa darah ke paru-paru, yang kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, Ananda sampai sini paham? Paham. Paham. Baik Ananda, jadi dapat kita tarik kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mengenai organ peredaran darah kita. Organ peredaran darah itu ada 2 ya. Apa saja itu Caca? Yaitu jantung dan pembuluh darah, Bu. Oke, jantung dan pembuluh darah. Nah, apa fungsi jantung itu, Anissa? Jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, nah jadi untuk pembelajaran kita hari ini, apakah semuanya sudah paham? Paham. Setelah nanti selesai untuk meeting kita ini, silakan Anda isi soal evaluasi terkait organ peredaran darah dan mekanismenya yang telah Ibu share di Google Classroom. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan bahas tentang penyakit dan gangguan pada sistem peredaran darah. Silakan Anda baca dulu terlebih dahulu materi tentang penyakit dan gangguan pada sistem peredaran darah. Baru minggu depan kita akan kembali lagi melalui Zoom meeting ini. Oke Nanda, untuk pertemuan hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, Ibu sudahi pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.